Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang akan disampaikan untuk kita pada hari ini diangkat dari Roma 12 ayat 1 sampai ayat 8. Roma 12 ayat 1 sampai 8 saya akan bacakan untuk kita. Penyebab persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, salah satu tugas tanggung jawab setiap orang percaya, tentu dia harus selalu beribadah kepada Tuhan. Ibadah kepada Tuhan tidak bisa lepas dari setiap individu, dari setiap kelompok yang menyatakan dirinya sebagai orang percaya, yang telah mengaku akan keselamatan yang telah dia terima dari Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nats ini, Paulus menekankan, bahkan mengajak kita untuk memahami ibadah yang sempurna, ibadah atau persembahan yang benar. Perlu kita lihat dari ibadah yang sejati. Dan itulah menjadi topik minggu kita pada hari ini, supaya kita semakin memberi diri kita, memberi kehidupan kita menjadi ibadah yang sejati kepada Tuhan. Ibadah yang sejati itu yang kita baca tadi dari ayat 1 pasal 12. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah.
itulah ibadahmu yang sejati. Persembahan dan ibadah yang sejati yaitu tubuh kita dan tubuh kita yang kudus, dan itulah yang berkenan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita lihat tubuh kita sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat dari Perjanjian Lama, biasanya persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan itu biasanya ada binatang atau hewan yang dipersembahkan kepada Tuhan, dan itu dipersembahkan untuk penebusan dosa dan juga sebagai ucapan terima kasih atas berkat Tuhan yang diterima dalam hidupnya. Itulah yang selalu diulang-ulang dalam Perjanjian Lama, dan itu yang selalu dilakukan bangsa Israel dan semua orang yang telah terpanggil mengenal Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ternyata yang mempersembahkan persembahan dari hewan atau binatang yang dipersembahkan kepada Tuhan, dia akan selalu mempersembahkan itu setiap saat. Kalau sekarang dia melanggar hukum Tuhan, dia harus mempersembahkan persembahan untuk penghapusan dosa, dan seterusnya seperti itu berulang-ulang di tengah-tengah kehidupan setiap manusia. Dan itu pun ternyata hanya sementara, karena tidak kekal untuk pengampunan yang diterima setiap orang yang mempersembahkan persembahan kepada Tuhan pada saat itu, pada masa Perjanjian Lama. Karena kenyataan dalam proses perjalanan manusia masih jauh dari hadapan Tuhan. Bahkan hubungan manusia telah terputus dengan Tuhan karena kesalahan dan dosa-dosa manusia. Bahkan cenderung bisa kita artikan bahwa manusia telah mati di hadapan Tuhan karena dosa dan pelanggaran, karena dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan, sehingga hubungan manusia, hubungan kita, hubungan orang dengan Tuhan telah terputus. Dan itulah yang dibaharui di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus kita dibaharui, sehingga selama ini hubungan kita terputus dengan Allah dibaharui, sehingga kita dipersatukan, diperdamaikan di dalam Yesus, sehingga kita berdamai dengan Allah. Perdamaian dengan Allah itulah yang paling berharga dalam setiap kehidupan manusia, karena dia telah menerima pengampunan dosa melalui Yesus Kristus. Dengan menerima pengampunan dosa, di sana kita bisa kembali bersama dengan Allah, bisa berkomunikasi dengan Allah. Di sana kita bisa menerima langsung pengampunan dan langsung menerima pertolongan dalam kehidupan kita. Di dalam Yesus kita telah menerima keselamatan. Kita telah menerima kehidupan yang selama ini kita dikategorikan orang yang sudah mati dalam dosa kita. Tetapi di dalam Yesus, karena Yesus telah mati untuk menggantikan kita telah dihidupkan kembali. Kita telah diselamatkan kembali menjadi orang yang hidup, manusia yang hidup di hadapan Tuhan. Dari sanalah kita diajak, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mempersembahkan tubuh kita yang dihidupkan oleh Allah melalui Yesus Kristus, menjadi persembahan yang sejati kepada Tuhan, menjadi persembahan yang sejati pada Allah kita yang telah menyelamatkan kita, yang telah menghidupkan kita. Berarti totalitas kehidupan kita, tubuh kita, roh kita, jiwa kita harus kita persembahkan kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sejati yang memang diminta Paulus dari setiap orang. Bagaimana kita untuk mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan hidup kita di hadapan Tuhan? Paulus dengan tegas mengatakan, segala kehidupan kita, segala
akal budi kita, segala perilaku kita harus kita baharui supaya itu bisa menjadi persembahan kepada Tuhan. Memang kita harus akui bahwa kehidupan kita, biarpun kita sudah ditebus Yesus Kristus, kita sudah dihidupkan oleh Yesus Kristus menjadi manusia yang baru, manusia yang bisa bersama dengan Allah, tetapi kita masih sering jatuh ke dalam dosa. Perilaku kita masih sering jauh dari harapan, jauh dari firman Tuhan, jauh dari hukum Tuhan. Itulah yang diingatkan dalam ayat ini, untuk membaharui diri kita, membaharui hidup kita di dalam dunia ini dengan memperbaharui budi dan perilaku. Allah tidak menuntut kita menggantikan tubuh kita menjadi tubuh yang baru. Allah tidak menuntut kita untuk menghilangkan tubuh kita, merubah tubuh kita. Tetapi Allah meminta kita mau merubah segala sesuatu dalam kehidupan kita, termasuk tubuh kita, yaitu dengan merubah akal budi di tengah-tengah kehidupan. Karena akal budi yang menggerakkan tubuh kita, karena akal budi yang menggerakkan hidup kita. Kalau kita melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita, tentu akal budi kita berpikir dengan baik, hidup dengan kebaikan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tetapi orang yang tidak berpikir baik, bahkan akal budinya tidak baik, dia tidak mungkin bisa menunjukkan kehidupan atau perilaku yang baik di dalam kehidupannya. Inilah yang diingatkan oleh Paulus. Inilah yang diingatkan bagi setiap orang percaya, termasuk untuk kita pada hari ini. Bagaimana kita untuk membaharui budi kita, bagaimana kita untuk membaharui hidup kita sesuai dengan yang diminta oleh Paulus dalam nats, supaya itu menjadi persembahan yang sejati atau ibadah yang sejati di hadapan. Pertama, kita jangan sama dengan dunia. Memang kita ditempatkan di dunia ini yang penuh dosa. Kita ditempatkan di dunia ini yang penuh kelemahan. Kita ditempatkan di dunia ini yang penuh dengan penipuan. Bahkan dunia yang penuh ketidakadilan. Kita ditempatkan di dunia yang sama. Tetapi orang yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus, orang yang telah ditebus Yesus Kristus, dia dipanggil jangan sama dengan dunia. Bagi ilustrasi, dan mungkin sudah sering kita dengar khotbah, mengingatkan kita bagaimana kita untuk memisahkan diri kita dari dunia ini, untuk berbeda dengan yang lain, untuk berbeda dengan orang-orang yang jahat, orang yang tidak adil, orang yang selalu melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ilustrasi yang saya kita dengar, ikan yang ada di laut. Ikan hidup di laut yang airnya asin, tapi ternyata kalau ikan itu kita lihat, ikannya tidak asin kalau kita makan. Berarti dia hidup di laut, bahkan dia memakan segala sesuatu dari laut, ternyata juga dia bukan ikan yang asin yang kita makan. Dan ini menjadi gambaran bagi kita, kalau kita ditempatkan di dunia yang asin ini, kalau kita ditempatkan di dunia yang tidak enak ini, orang yang percaya, orang yang mau dibaharui, orang yang telah diselamatkan, dia tidak akan asin sama dengan dunia ini. Dia tidak akan melakukan kejahatan seperti dunia ini. Dia akan selalu membaharui budinya sesuai dengan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Dan itulah membedakan kita, membedakan orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Karena orang percaya akan selalu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, biarpun di sekitarnya orang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah orang yang selalu menjamin dirinya
melakukan ibadah yang sejati di hadapan. Dan yang kedua yang dinyatakan oleh Paulus, bagaimana kita untuk hidup dan selalu sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, karena kita telah dibaharui, tetap menjaga diri kita dari segala sesuatu. Tentu kewaspadaan itu harus melekat bagi setiap orang percaya. Kewaspadaan dalam setiap tindakan dan perbuatan, bahkan dengan perkataan. Orang yang selalu waspada di tengah kehidupan, apapun yang terjadi di hadapan, apapun yang terjadi di sekitarnya, dia mampu menilai mana yang baik, mana yang tidak baik. Tanpa kewaspadaan, kita sering terpengaruh di sekitar kita. Orang yang percaya harus selalu waspada setiap saat dalam menghadapi segala sesuatu, dalam melakukan segala sesuatu, di dalam melangkah dalam kehidupan ini. Karena dengan selalu melekat kewaspadaan dalam hidup kita, di sana kita selalu melihat, di sana kita akan selalu membaca, di sana kita selalu membandingkan dari firman Tuhan, mana yang Tuhan kehendaki dan mana yang Tuhan tidak kehendaki dalam perbuatan dan dalam tindakan kita, dan juga dalam usaha Tuhan. Orang yang tidak waspada di dalam hidupnya, tentu dia tidak akan bisa beribadah dalam ibadah yang sejati, karena dia tidak tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Orang yang waspada, yang betul-betul dia mengenal mana yang baik di tengah-tengah kehidupan. Makanya Allah memberi hukum Taurat kepada orang Israel sewaktu mereka di pegunungan Sinai. Itu menunjukkan bahwa Allah selalu mengajak bangsa Israel untuk selalu waspada di tengah-tengah kehidupan mereka, apalagi menghadapi bangsa-bangsa yang akan mereka bersama duduk di tanah Kanaan. Tanpa ada kewaspadaan, tanpa ada hukum Tuhan, mereka tidak akan bisa membedakan mana yang akan mereka lakukan. Tetapi dengan memegang hukum Tuhan, mereka dimampukan untuk bisa selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki tentang kehidupan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, orang yang dimampukan untuk membaharui diri, orang yang dimampukan untuk beribadah dalam ibadah yang sejati di tengah-tengah kehidupan, dia bekerja dan melakukan segala sesuatu dengan baik dan dengan hati di tengah-tengah kehidupan. Itu yang kita baca dalam ayat 7 sampai ayat 8. Banyak talenta, banyak karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan karunia itu berbeda-beda yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan kita. Tentu kita mengenal apa talenta yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan. Dari sana kita dipanggil untuk menggunakan talenta-talenta yang kita miliki untuk dengan menjadi kemuliaan Tuhan, dengan selalu melakukan itu dengan baik dan dengan hati. Karena orang yang mau melakukan apa talenta dan karunia yang dia miliki dengan hati, tentu itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan, dan itu akan menjadi sukacita bagi orang lain dan berkat kepada orang lain. Kalau itu kita lakukan dengan baik, kalau itu kita lakukan dengan motivasi, karena kita telah dibaharui dalam kehidupan, tentu akan berbeda cara orang yang bekerja dengan hati dengan orang yang tidak bekerja dengan hati. Kalau orang yang bekerja dengan hati, berarti dia dari nuraninya terpanggil melakukan yang terbaik kepada orang lain, melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam hidupnya, di dalam diri. Dan orang yang tidak bekerja dengan hati, pasti karena ada imbalan, pasti karena ada sesuatu yang lain yang perlu dia ambil dari situ. Tetapi kehidupan orang percaya bukan berarti kita tidak butuh
Tetapi kita termotivasi terdorong dulu berbuat yang terbaik, karena di sana Tuhan akan memberkati segala sesuatu yang kita kerjakan, bahkan menganugerahkan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kita balikkan, kita memikirkan hanya kebutuhan kita, berarti kita mengabaikan Tuhan, mengabaikan Allah untuk memelihara kehidupan kita. Padahal kita selalu mengaku bahwa Tuhanlah yang menciptakan kita dan Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita. Orang yang dipelihara Tuhan pasti dia melakukan tanggung jawab dan berharap karena dia melakukan yang terbaik, Tuhan akan selalu memelihara kehidupan. Itulah yang menjadi ibadah yang sejati yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah kehidupan. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, melalui nas kita pada hari ini, mari kita selalu beribadah kepada Tuhan. Mari kita selalu mempersembahkan apa yang ada dalam tubuh kita, apa yang ada dalam hidup kita, apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini. Itu ibadah sejati yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Amin. Mari kita lakukan. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengar pada hari ini. Membantu kami, orang-orang yang percaya dan orang yang telah Engkau selamatkan dari dosa dan kematian, untuk bertanggung jawab selalu beribadah di hadapan Tuhan, melalui ibadah yang sejati dengan mempersembahkan tubuh kami, kehidupan kami, nafas kami, roh kami pada Tuhan saja. Kami sadar bahwa Tuhan menempatkan kami di dunia yang penuh kegunaan, di dunia yang penuh tantangan, bahkan bersama dengan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang selalu melakukan kejahatan. Kuatkan kami agar kami selalu berdia dengan orang-orang yang tidak sesuai dengan kami, dengan selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Bahkan kami selalu mengantarkan Tuhan di kehidupan kami. Tolong kami selalu memakai segala talenta, karunia yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Biar itu kami perkenakan untuk bersama-sama kepada Tuhan, dan juga untuk menjadi berkat bagi sesama kami di tengah kehidupan. Roh yang kudus kiranya bekerja dalam hati kami sebagai anak-anak-Mu yang telah percaya dan yang telah Engkau perdamaikan dengan Bapa di surga di tengah kehidupan kami. Bapa di surga, juga kami berdoa pada hari ini untuk keluarga John Fire Purba dan kawan-kawan yang telah menerima karunia berkat dari keluarga mereka, dan Engkau telah menganugerahkan anak-anak kami di tengah keluarga mereka. Yang Tuhan senantiasa menguatkan mereka, menolong mereka untuk membesarkan, mendidik anak yang telah berada di tengah keluarga mereka, di kesehatan dan kekuatan, secara khusus untuk ini hubungan orang dan juga untuk anak yang berada di keluarga mereka. Demikian juga kami berdoa untuk anak-anak kami, remaja yang pada saat ini melakukan retreat di mana, dan pada jam ini mereka juga mengikuti ibadah di gereja TKSS Semadi. Biarlah Tuhan yang bersama dengan mereka memberkati segala acara yang mereka lakukan. Jadi itu menjadi berkat bagi mereka untuk semakin menguatkan mereka di tengah kehidupan ini, menguatkan mereka untuk selalu percaya kepada Tuhan
juga kami berdoa untuk program-program di tengah gereja. Biarlah Tuhan memberkati, biar atas segala sesuatu yang kami lakukan di gereja itu menguatkan kami untuk percaya kepada Tuhan, menguatkan kami untuk melakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami dan juga untuk bangsa dan negara kami. Mungkin juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami dari gereja Hukume yang bersama dengan kami beribadah pada hari. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan melindungi dan mengantarkan mereka bisa bersama dengan kami beribadah dan memberikan pujian pada Tuhan. Bukakan hati kami untuk bisa berbagi dengan mereka untuk kebutuhan mereka dalam rencana perayaan Natal tahun 2024. Dekati mereka semua dalam pekerjaan, dalam perkuliahan, dan juga dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan juga kami berdoa untuk jemaatmu yang sakit pada hari ini. Namanya Simatupang bersama Dunia Banjarnama Mengaparulian Besari Menghaman Namanya Nebau Besari Menanggung Berde Menastur Sekolah Panjaitan Menasibitona Urus Samasa Menasibangkita Urus Yaha Menasilaban Urus Apa Ampas Turus Situa Utara Elisa Menolak Urus Bila Tuhan yang membuatkan mereka, memberi kesehatan dan kekuatan kepada mereka, memberkati segala obat dan tindakan yang mereka terima, dan juga Tuhan yang menguatkan iman mereka, supaya mereka selalu setia dan taat dan selalu berharap pada Tuhan saja dalam setiap kondisi dan keadaan mereka. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan yang akan bekerja di tubuh mereka dan di dalam kehidupan mereka. Dan juga kami berdoa untuk anak kami dan juga jemaatmu yang berulang tahun pada minggu ini, ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan telah memberi umur yang panjang kepada mereka, dan kami bermohon Tuhan tidak melimpahkan umur yang panjang kepada mereka. Berkati segala kehidupan mereka, kepada mereka apa yang mereka harapkan di dalam kehidupan mereka, dan beri sukacita di dalam kehidupan mereka. Dan mereka semakin merasakan bahwa berkat Tuhan selalu menaungi mereka, selalu Tuhan berikan kepada mereka. Itu menjadi sukacita besar bagi mereka di dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan juga kami bersyukur Tuhan atas segala persembahan yang Tuhan anugerahkan kepada jemaat sehingga mereka mempersembahkan yang terbaik kepada mereka. Biarlah semakin melimpah berkat untuk mengenai kehidupan jemaat dan segala sesuatu yang kami terima itu telah menjam persembahan jemaat menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan juga untuk pelayanan yang terbaik di dalam gereja. Dan juga kami berdoa untuk program di tengah-tengah gereja kami, secara khusus gereja kami yang akan melaksanakan sinodi Buddha, sinodi Agung tanggal 3 sampai tanggal 8 Agustus di Seminari Psikologi. Bila Tuhan memberkati sinodi, bila Tuhan yang membuatkan panitia untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan sinodi dan mempersiapkan setiap anggota sinodi yang akan ada, sehingga sinodi tersebut menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik untuk pelayanan yang lebih baik lagi di dalam gereja bakat ini. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, secara khusus di dalam proses demokrasi pemilihan pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten dan juga kami mendoakan
Tuhan senantiasa yang memberkati segala persiapan, menggerakkan kedamaian di tengah bangsa kami, sehingga melalui pemilihan umum rencana kami bisa lebih baik untuk memimpin bangsa kami, bangsa dan negara kami, dan juga daerah kami, untuk membawa daerah kami untuk lebih baik dan lebih sejahtera ke depan. Biarlah Tuhan yang menguatkan semua panitia yang mempersiapkan dan melakukan tugas tersebut, sehingga bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Dan ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat yang Tuhan anugerahkan di tengah kehidupan. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan doa kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari jemaat nomor 413 ayat 1 dan seterusnya, sambil mengumpulkan persembahan untuk panitia tahun dokumen inklusif. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita sudah mendengar tadi dari khotbah bahwa saudara-saudara ini mau mencari dana untuk kebutuhan mereka untuk Natal. Mari kita bantu, mari kita berbagi dengan saudara-saudara kita, dan kami panggilkan dari Bagaimana silakan ke depan untuk membawakan lagu, dan setelah ada kesempatan dari jemaat memberi Shalom, selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Pertama-tama terima kasih untuk Majelis Jemaat Al-Fatihah yang telah menerima kami untuk membawakan puji-pujian dalam rangka aksi suara atau dalam suara. Dan juga terima kasih karena telah menerima kami untuk duduk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama di tempat ini. Sekilas perkenalan, kami dari Persekutuan Pemuda-Pemudi Jemaat Oikumene Kertago Boronoe atau yang akrab dikenal sebagai PPJOKB. PPJOKB adalah Persekutuan Pemuda dari Gereja Oikumene JOKB yang terletak di Goa, lebih spesifiknya itu di Jalan Pos Malino depan kampus Unhas Teknik. Puji-pujian yang kami bawakan adalah dalam rangka aksi suara atau dalam suara, merupakan dua lagu yang kami gabung dan kami aransemen sendiri dengan judul Nyanyikan Haleluya dan Jadikan Kami Berkat Tuhan. Untuk itu mohon partisipasi dari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dan kiranya puji-pujian ini bisa tetap dapat memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus dan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, salam dan selamat pagi.